sesuatu yang besar yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Sepanjang bulan Januari tema kita adalah kita berjalan bukan di dalam jalan kita, tetapi kita rindu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu terus sepanjang tahun 2015 sampai seterusnya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita perlu berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan. Dan untuk berjalan di dalam jalan Tuhan, kita perlu kasih Tuhan yang tidak terbatas. Tema kita sepanjang bulan ini adalah limitless love. Ada beberapa kata di dalam tema ini. Yang pertama adalah kata limit. Limit berbicara batasan. Saudara, kasih kita sebagai manusia kepada Tuhan, kasih kita sebagai manusia, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Kasih kita memiliki batasan. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Saudara, kasih kita masih banyak kurangnya. Hidup kita manusia penuh dengan kekurangan. Tetapi kalau ada Yesus, kalau ada salib Kristus di dalam kehidupan kita, kalau ada kasih Yesus di dalam kehidupan kita, Tuhan dapat membawa hal yang kurang menjadi hal yang lebih di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus mengasihi kita much more, lebih besar. Dia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Kita perlu mengalami kasih yang luar biasa. Kita perlu, saudara, kita menerima kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Ketika saudara engkau sudah merasa, Tuhan ini udah paling akhir, Tuhan kayaknya ini udah di batas kesabaran saya. Dengar baik-baik saudara, ketika kita udah di ujung akhir kehidupan kita, disitulah kita mengalami kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih Tuhan yang menerima kehidupan kita apa adanya. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Saudara, kami rindu sepanjang bulan Februari ini kita mengalami kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pewahyuan, pengenalan akan kasih Yesus di dalam kehidupan kita, hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, inilah kasih itu. Ketika kita mendengar tentang kata kasih, seringkali kita berpikir kasih kita kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir kasih kita kepada sesama. Orang tua kasih kepada anaknya, suami kasih kepada istrinya. Tetapi kasih dikatakan titik dua, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ahli Taurat berkata kepada Yesus, apa hukum yang terutama? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang bisa mentaati hukum yang terutama ini. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Kita selalu berpikir apa yang baik buat kita. Saudara, hal yang sederhana, kalau kita makan-makan, ya mejanya bulat, saudara, kita lihat begitu banyak sayuran, pasti kita selalu berpikir apa yang saya suka. Kita jarang berpikir apa yang orang lain suka lebih dulu. Kita sebagai manusia nggak mungkin bisa menggenapi hukum yang terutama ini. Tetapi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintah yang terbaru. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku mengasihi kamu. Demikianlah kita harus saling mengasihi. Saudara, buat setiap anak-anak Tuhan, ketika Yesus datang, Yesus rindu kita mengalami kasih-Nya yang besar dalam hidup kita, agar dengan kasih Yesus kita dapat mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi. Tanpa kasih Yesus, hidup kita tidak ada artinya. Tanpa kasih Yesus, kita adalah manusia-manusia yang terbatas, penuh dengan limitasi, kita penuh dengan kekurangan. Tetapi kasih Yesus, kalau ada kasih Yesus di dalam hidup kita, kasih Yesus sanggup mengubah hubungan yang rusak. Kasih Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita.
Kasih tidak pernah gagal. Kasih Yesus tidak pernah gagal. Mari hari ini saudara kita mengalami, kita menerima kasih Yesus yang sejati. Dikatakan firman Tuhan, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika saya sampai ke Yerusalem, saudara, tahun 2015, ketika dari airport saya naik di bus, dalam perjalanan masuk ke kota Yerusalem, saya menangis, saudara. Saya membayangkan betapa luar biasanya Tuhan pencipta langit dan bumi ini mau turun ke dunia sebagai manusia. Dan dia lahir sebagai anak domba Allah di kandang domba. Karena kasihnya yang begitu besar atas hidupnya. Dia melepaskan, dia turun dari tata sorga dan dia datang ke dunia ini. Itu adalah tindakan kasih yang luar biasa atas hidup umat manusia. Karena Yesus begitu mengasihi kita. Karena Bapa di sorga begitu mengasihi kehidupan kita anak-anak manusia. Kita yang penuh batasan, kita yang penuh dosa, kita yang penuh kekurangan. Tetapi Tuhan mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Di kayu salib Yesus menebus semua dosa umat manusia. Semua dosa kita Yesus tanggung di kayu salib. Dan Yesus berkata, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Di kayu salib semua dosa dihapuskan. Dan Tuhan berkata, anakku, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosamu. Dan engkau sekarang punya hidup yang baru. Barang siapa ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara, kita punya hidup yang baru. Kenapa di komsel kita sulit ngalamin perubahan? Karena mungkin teman-teman komsel kita lebih gampang ingat kesalahan kita. Teman-teman BDC kita lebih ingat kesalahan kita daripada kebaikan kita. Tetapi Yesus memberi kita hidup yang baru. Di kayu salib dia adalah korban. Dia adalah anak domba Allah yang mati menanggung semua dosa umat manusia. Dan Tuhan berkata, anakku, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Hari ini saudara, mari kita hidup live today from the Father love, not for the Father love. Kita hidup hari ini dari kasih Bapa, bukan untuk mengasihi Bapa. Karena ketika kita mengalami kasih Bapa, akan mudah kita mengasihi Bapa di sorga. Akan mudah kita mengasihi Tuhan kalau kita sadar hidup kita dikasihi oleh Tuhan. Kasih Yesus yang tidak terbatas dalam hidup kita. Fokus kita sebagai anak-anak Tuhan bukan untuk mengasihi Tuhan. Fokus kita, karena firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara bisa mengasihi orang tuamu, saudara bisa mengasihi Tuhan, suami bisa mengasihi istrinya, istri bisa mengasihi suaminya. Orang tua bisa mengasihi anaknya, sekalipun kita penuh batasan, penuh kekurangan. Kalau kita mengalami kasih Tuhan yang lebih dahulu dalam hidup kita. Kita mengasihi adalah akibat dari kalau kita mengalami kasih Tuhan lebih dulu. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. The more we focus on Jesus and what He did, the more we avoid sin. Semakin kita berfokus kepada Yesus dan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita akan makin menjauh dari dosa. Semakin kita terinspirasi sama Yesus, semakin kita tahu betapa besar harganya Yesus berkorban buat kita, semakin kita akan bersungguh-sungguh hidup kita mengasihi Tuhan. Saudara, saya lahir dari anak yang keluarga kami sederhana, bukan dari orang yang kaya. Mama saya harus nabung 10 tahun sebelum saya kuliah agar suatu saat saya bisa kuliah. Dan ketika saya kuliah, papa saya kerjanya buruh bangunan, saudara. Satu kali lagi musim panas. Kalau musim panas ketika sumur kering, papa saya harus ambil air jauh di gunung. Pulang kerja dia harus ambil air.
Saudara, karena papa saya harus biayain uang bulanan saya kuliah. Sekalipun satu kali ada mata ikan di kakinya, saudara. Jadi dia kalau ngambil air harus jinjit. Ketika dia angkat galon-galon air itu, saking dia memaksa, saudara, sampai hari ini papa saya jalannya begini. Tulangnya geser, tulang ekornya, saudara. Dan saya nggak pernah lupa kasih papa saya buat hidup saya. Dan kalau saya tahu, kalau saya kuliah saya harus sungguh-sungguh. Karena ada harga yang mahal yang papa saya bayar untuk saya bisa kuliah. Saudara, semakin kita menyadari betapa besarnya kasih Bapa di surga, betapa luar biasanya pengorbanan Yesus buat hidup kita. The more we focus on Jesus and what He did, dengan apa yang Dia lakukan, dosa nggak menarik lagi. Kita akan hidup kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita sadar betapa besarnya kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita penuh dengan kasih, hidup kita akan dimerdekakan. Saya mau baca beberapa kesaksian yang hari-hari ini terjadi beberapa teman-teman di kota Semarang, saudara. Shalom, dia berkata, saya bersyukur tahun ini menjadi tahun yang membuat saya bersemangat. Dan awal tahun ini saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya anak sulung dari 4 bersaudara, semuanya cowok. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibunya harus bekerja keras mencukupi kebutuhan hidup adik-adiknya. Dia sudah bekerja, tetapi dia tidak membantu ibu dan adik-adiknya. Malah dia terjerumus di dalam pergaulan yang buruk, membuat dia minggat dari rumah dan dia ngekos. Dia berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak ke gereja. Lama sekali. Beberapa bulan ini dia kembali ke komsel, dia kembali datang ke gereja. Hubungan dia dengan keluarganya kurang baik. Waktu dia kembali ke gereja, prosesnya luar biasa. Karena dia mau mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia berusaha mengasihi Tuhan dan dia gagal. Dia overdosis, hampir mati. Ketika dia hampir mati, dia begitu takut masuk neraka. Singkat cerita, dia masih hidup, saudara. Dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia mulai lagi ke gereja mencari Tuhan, minta ampun untuk semua dosa yang dia lakukan selama dia jauh dari Tuhan. Lalu dia bergabung dalam sebuah DC, sebuah komsel. Tetapi di komsel tersebut dia dikatakan dia dituntun bagaimana doa puasa, bagaimana baca firman Tuhan. Semua hal-hal rohani dia dituntun untuk melakukan, untuk lepas dari dosa. Tetapi apa yang terjadi? Dia nggak lepas dari dosa, saudara. Hidupnya makin jauh. Setiap kali dia jatuh dalam dosa, dia harus tebus dengan dia berpuasa, dia nggak mau makan, seakan-akan biar Tuhan itu bermurah hati atas hidupnya. Tapi satu kali dia dengar ada satu komsel, namanya Komsel Benjamin. Komsel Benjamin ini mereka belajar bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan ketika dia tertarik, dia dengar kata Benjamin, dia datang ke komsel ini. Di komsel ini dia belajar bagaimana Tuhan mengasihi dia lebih dulu, bahkan sebelum dia bisa berbuat baik untuk Tuhan. Dia betul-betul mengalami kasih Tuhan yang tidak bersyarat di dalam kehidupannya. Di komsel ini dia diterima. Dan dia disadarkan, dia diingatkan terus-menerus tentang betapa Yesus mengasihi dia. Apa yang terjadi? Ketika dia mengenal kasih Yesus, perlahan hidupnya mulai diubahkan, teman-teman. Dia mulai meninggalkan dosa. Dia mulai ada kuasa untuk menang dari dosa. Dia pulang ke rumah, dia nggak kos lagi. Dia mulai bangun hubungan dengan papa, dengan mamanya, dengan adik-adiknya. Dan saudara, dia mulai ikut kelas SPK. Dia katakan, dia mulai ajak adik-adiknya ikut kelas SPK. Dan Tuhan mulai mengubahkan hidup mereka. Keluarga diubahkan. Dia dikasih pekerjaan. Dia mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, ini perjalanan masih terus berlanjut. Tetapi dia mengalami apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita perlu terus fokus kepada Yesus dan apa yang Yesus lakukan buat kita. Fokus kepada kasih Tuhan lebih daripada berfokus mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, doa, baca firman, berpuasa, apapun yang kita lakukan buat Tuhan adalah akibat ketika kita terinspirasi dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita.
Firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan memberikan pemberian yang terbaik yang surga miliki. The best gift from heaven for us is Jesus. Yesus adalah pemberian terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidup kita, apalagi yang lain? Kalau yang utama, yang kekal Tuhan berikan, apalagi yang temporary di dunia ini, saudara. Kekayaan itu temporary, kesehatan itu temporary. Tetapi kalau yang kekal Tuhan berikan buat hidup kita, yang temporary mengikuti. Bagaimanakah mungkin dikatakan ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita yang bersama-sama dengan Dia? Di dalam bahasa Inggris dikatakan Yesus, Tuhan freely give. Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma. Kalau yang terbaik Tuhan berikan, apa yang saudara butuhkan di dunia ini, Tuhan mencukupi segala kebutuhan saudara. Tuhan adalah gembala yang baik, saudara tidak akan berkekurangan. Good thing happen to people who understand how much God loves them. Hal-hal yang baik terjadi kepada kita yang mengerti betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Kalau saudara tahu betapa Yesus mengasihi hidup saudara, engkau sedang menarik hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Berkat sudah diberikan ketika Yesus mati di kayu salib. Percayakah kita kepada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan? Mari tahun 2015 ini teman-teman kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia baik. Percaya Dia Tuhan yang penuh kasih. Percaya Dia Tuhan, Dia Bapa yang mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu Bapa yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, lebih lagi Bapamu yang di sorga, much more your Father in heaven. Ia akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya yang minta. Kalau kita mengenal siapa Bapa kita yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa, dunia ini miliknya Tuhan. Kita dapat minta hal-hal yang besar karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Seringkali karena kita manusia yang terbatas, seringkali kita manusia yang penuh kekurangan, kita fokus kepada keterbatasan kita. Kita lebih fokus kepada kekurangan kita, sehingga kita nggak berani minta Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau kita menyadari betapa Yesus mengasihi hidup kita, kita berani untuk meminta hal-hal yang luar biasa. Mari tahun 2015 ini teman-teman, kita ada di bawah payung kasih-Nya Tuhan. Ketika teman-teman dilingkupi dengan payung kasih-Nya Tuhan. Ketika bangsa Israel, ketika mereka sebelum keluar dari tanah Mesir, setiap rumah dibubuhkan darah. Dan semua anak sulung Mesir mati. Anak sulung kambing, hewan semuanya mati. Tetapi di bangsa Israel tidak ada kematian. Kenapa saudara? Bukan karena perbuatan baik yang bangsa Israel lakukan. Karena ada darah. Ketika darah Yesus tercurah 2000 tahun yang lalu, perlindungan darah Yesus ada atas hidup kita. Percayakah kita kepada perlindungan darah Yesus yang penuh kuasa, yang luar biasa, kebaikannya, kesehatan, kekayaan diberikan kepada kita yang percaya bahwa Dia baik, bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Dia Allah yang penuh kasih. Tinggallah di dalam payung kasih-Nya Tuhan. Maka ketakutan, kekhawatiran, stres tidak akan bisa sampai kepada kita, karena kita tinggal di dalam payung kasih Yesus. Firman Tuhan berkata satu kali saudara di dalam Matius pasal 8. Setelah Yesus turun dari bukit, Yesus baru mengajar orang-orang banyak di bukit. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Kusta berbicara kekurangan dalam hidup kita. Seringkali ketika kita punya kekurangan, kita sulit berani minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan baik mungkin sama Kak Andrew karena dia pelayanan, karena dia memang orang baik Tuhan. Tapi apakah Tuhan mau baik sama saya? Saya ini penuh kusta Tuhan. Saya penuh kekurangan, saya penuh keterbatasan. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita yang penuh keterbatasan, penuh kekurangan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia mengasihi kita. Dia menunjukkan kasihnya dengan mati di kayu salib. Buat kita manusia yang penuh keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Dia memberikan kelimpahan kepada hidup kita semua. Saya percaya tahun 2015 akan menjadi tahun Tuhan memulihkan kehidupan kita. Sama seperti yang Kak Seno sampaikan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita akan seperti orang bermimpi. Saya percaya tahun 2015 tahun Tuhan merestore kehidupan kita. Tahun-tahun di mana kita mengalami kekurangan, tahun-tahun ketika kita mengalami kesesakan, tahun-tahun di mana iblis mencuri hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik, belalang pindahan. Tuhan akan memulihkan tahun-tahun di mana mungkin kita merasa hidup kita sia-sia. Tetapi Tuhan akan memulihkan tahun-tahun di mana kita mengalami kesesakan, tahun-tahun di mana kita mengalami celaka. Daud berkata, "Biarlah aku bersuka cita seimbang dengan hari-hari aku mengalami penindasan, seimbang dengan tahun-tahun aku mengalami celaka." Saya tidak tahu dengan tahun-tahun yang saudara alami sebelum tahun 2015 ini. Tetapi mulailah tahun 2015 dan berkata, "Tuhan restore. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan." Ketika Yesus mati di kayu salib, ada kuasa pemulihan, ada kuasa kebangkitannya. Karena dia bukan hanya mati, dia bangkit. Dan kuasa kebangkitannya diberikan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa teman-teman, mari kita berkata, "Tuhan restore tahun-tahun." Tuhan akan merestore pikiran kita, jiwa kita, emosi kita. Mungkin kita mengalami tekanan demi tekanan, sakit penyakit. Di dalam kitab Yeremia 30 ayat 17 dikatakan Tuhan memulihkan luka-luka. Di dalam bahasa aslinya dikatakan itu adalah luka yang kronis, penyakit kronis yang berkepanjangan, gak sembuh-sembuh. Mungkin saudara sedang mengalami masalah yang berkepanjangan dalam keluargamu, nggak sembuh-sembuh, kayaknya nggak ada jalan keluar. Mungkin saudara engkau mengalami sakit yang nggak kunjung sembuh. Mungkin saudara sedang menantikan janji Tuhan yang kayaknya nggak kunjung datang. Mari kita berkata, "Tuhan restore." Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tuhan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Ia menuntun kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kita. Dan Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Saya percaya jiwa kita akan di-restore. Katakan, "Tuhan restore pikiran." Kalau pikiranmu penuh dengan pikiran yang negatif, izinkan Yesus merestore pikiran saudara. Izinkan Yesus mereset pikiran kita tahun ini. Dan Tuhan akan memulihkan kesehatan kita. Kita percaya ada hal yang besar yang Tuhan nyatakan. Saya baca beberapa kesaksian lagi saudara. Satu orang ini dia berkata, "Shalom, saya seorang yang sudah bekerja kurang lebih 2 tahun dan mahasiswa psikologi semester 1. Dia kuliah sore, jadi aktivitasnya adalah pagi dia bekerja, sore dia kuliah. Dia kuliah karena kasih karunia Tuhan. Ada orang yang mau biayai dia kuliah. Dan dia berkata sudah bertahun-tahun, setiap 2 minggu sekali dia harus datang ke tukang pijat dan dipijat. Kalau nggak dipijat dia pasti sakit. Tetapi sejak bulan September yang lalu, ketika dia mendengar betapa Yesus mengasihi hidup dia, ketika dia melihat satu video, nanti kita akan saksikan video ini, tayangan bagaimana Tuhan sudah menanggung semua penyakit, semua kelemahan di dalam tubuhnya di kayu salib. Ketika dia merenungkan video itu, dia berkata, "Tuhan, Kau sudah tanggung kelemahan saya. Sejak bulan September yang lalu,
Dia nggak pernah lagi sakit. Dia kerja lebih keras, pelayanan dia lebih sungguh-sungguh, karena akibat dia mengalami kasih Tuhan, bukan sebab untuk dikasih Tuhan. Dan dia berkata, Kak, luar biasa, tahun ini, semester ini dia bisa dapat nilai IPK-nya di atas 3, sehingga dia bisa ambil 24 SKS, dia bisa kuliah 3,5 tahun. Padahal dia sudah 2 tahun lulus dari sekolahnya, gak lanjut kuliah. Teman-temannya baru lulus sekolah, harusnya lebih fresh. Dia sudah 2 tahun lulus dari sekolah, dia baru mulai kuliah lagi. Tetapi karena kasih Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan satu orang lagi bercerita, waktu dia kecil dia sering ikut sama bapaknya pergi bekerja. Dalam dia pergi bekerja itu dia suka lewat sebuah hotel. Di hotel biasanya di pintu hotel ada doorman, orang yang buka pintu. Waktu dia lihat doorman itu dia bercita-cita, Tuhan suatu saat saya mau kerja di hotel, kayaknya luar biasa. Jadi doorman itu pakaiannya rapi, keren, ramah, buka pintu. Dia punya mimpi seperti itu. Tetapi dalam perjalanan dia mengalami kesulitan demi kesulitan. Dia gak pernah berpikir kerjanya serabutan, teman-teman. Kadang kerja di kafe, kadang dia pelayanan, kerja di mana. Tapi satu kali tahun ini ketika dia dengar berita tentang kasih Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi dia mulai bermimpi kembali. Dia mulai apply lamaran untuk kerja di salah satu hotel di Semarang. Dan mimpinya digenapi oleh Tuhan. Dia diterima bekerja sebagai doorman. Saudara, mungkin buat kita kecil, tetapi buat dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya tahun ini tahun di mana Tuhan merestore kehidupan kita. Ada banyak lagi teman-teman, ponsel mereka dimulai, DC-nya dimulai dari 9 orang. Dalam beberapa bulan, setiap minggu Tuhan menambahkan jiwa yang baru. Terakhir dia berkata, Kak, sekarang sudah ada 32 orang di dalam DC kami. Setiap minggu Tuhan tambahkan orang-orang yang baru. Orang-orang yang terluka, orang-orang yang hidupnya merasa bersalah, tertuduh, karena berpikir Tuhan belum mengampuni hidup mereka karena kekurangan, keterbatasan yang mereka lakukan. Tetapi mereka mulai menerima kebenaran bahwa Tuhan mengasihi. Mereka mulai berfokus kepada kasih Bapa. Mereka mulai berfokus kepada apa yang Yesus lakukan buat kita di kayu salib. Mereka mulai merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud berkata, janganlah kita lupa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Teman-teman, saya mau mengingatkan kita hari ini. Janganlah lupa kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala pelanggaran kita. Dia yang menyembuhkan segala sakit kita. Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Dan dia yang memahkotai kita dengan kasih karunia dan rahmat-Nya. Dia Tuhan yang penuh kasih. Mari tahun 2015 ini kita hidup, kita mengalami kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dan mulai berani memperkatakan, Tuhan terima kasih. Aku adalah orang benar. Bukan karena apa yang kulakukan, tetapi karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan, aku anak yang Tuhan kasih. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita saksikan video ini dan kita merenungkan betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Boleh siap-siap setelah video nanti tim penyembahan.
Gak apa-apa guys, kalau nggak ada suaranya, nggak bisa keluar videonya, bisa ditampilkan. Inilah yang terjadi di kayu salib. Telah terjadi pertukaran, teman-teman. Di kayu salib inilah Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Yesus berdoa buat kita, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua dosa, kutuk, Yesus tanggung di dalam tubuhnya di kayu salib. Langit menjadi gelap gulita. Semua dosa umat manusia, semua tuduhan, semua kutuk, sakit penyakit, kematian, Yesus menanggungnya buat kita. My God, my God, why have you forsaken me? Untuk pertama kalinya Yesus berkata, Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Karena semua dosa Yesus tanggung, sehingga Bapaknya memalingkan diri, memalingkan wajahnya dari dia. Finished! Ketika Yesus berkata, sudah selesai, Father, into your hands I commit my spirit. telah terjadi pertukaran. Langit menjadi terang. Berkat Tuhan, kesembuhan, hidup yang berkemenangan, Tuhan sudah berikan buat kita semua. Karena kasih-Nya yang besar. Karena kasih-Nya yang besar. Hari ini saudaraku, mari kita mempercayai kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Kita tidak perlu lagi berjuang untuk hidup benar, karena Yesus memberikan anugerah kebenaran. Semakin kita sadar kita sudah orang benar, perbuatan kebenaran adalah buah dari kesadaran. Hidup yang benar, perilaku yang benar dimulai ketika kita mempercayai hal yang benar. Mari kita mempercayai kebaikan Tuhan. Mari saudaraku, kita mempercayai, kita berfokus. Hiduplah hari ini dengan kita menyadari kasih Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Hiduplah hari ini dengan kita berfokus kepada Yesus dan apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hiduplah hari ini dengan kita mengingat betapa Dia baik buat hidup kita. Dia baik buat saudara dan saya. Dia menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib buat kita semua.
Dan tahun ini saya berdoa, tahun restorasi, tahun dimana kita di-restore, dipulihkan hidup kita. Karena kasih Yesus yang tidak terbatas dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, it's a new season. Ini musim yang baru. Saya percaya saudara dan saya antusias memasuki musim yang baru. Kita merindukan untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara, hal yang penting yang kita perlu pahami dan kita senantiasa harus ingat adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Galatia pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan yang ke-7 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini sedang berbicara tentang Yesus. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita dan saya diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menguruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Judul dari perikop ini adalah tidak ada lagi perhambaan. Sadarkah saudara dan saya bahwa kita bukan lagi hamba? Saudara dan saya ada di tempat ini untuk merayakan apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Dia tebus kita, dia mati buat kita, dan dia bangkit bagi kita sehingga kita jadi anak Allah. Jadi hari ini, selamat datang putra-putri Allah di tengah-tengah rumah Tuhan. Saya percaya, bahkan saudara yang baru pertama kali hadir, saudara kita perlu menyadari kita semua disambut di rumah Tuhan ini. Yesus tebus kita dan jadikan kita anaknya. Tidak ada satu orang pun saudara yang bisa bertumbuh sendiri. Kita semua membutuhkan komunitas. Dan saudara, komunitas-komunitas yang ada di gereja ini terbuka buat kita semua. Saudara yang baru pertama kali hadir, seluruh pemimpin di tempat ini rindu untuk melayani saudara. Jadi mari bergabung dan mari kita alami perkara-perkara luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di musim yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Pada tanggal 7 Februari jam 8 pagi di MTH Square akan diadakan training komsel bersama Kak Leo. Untuk pemimpin dan pekerja diundang untuk menghadiri training ini. Untuk Anda pengguna sosial media Facebook, Anda dapat mengikuti info-info terupdate mengenai Abalok Barat dan Abalok 2 Generation melalui akun Facebook berikut ini. Ya, selamat siang. Oke, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Kak Hendy. Khotbahnya sangat luar biasa ya. Saya dapat kata-kata yang bagus buat kita semua bahwa anugerah terbesar adalah dapat mengenal Tuhan, tapi persembahan terbesar adalah mempercayai apa yang sudah Dia lakukan buat hidup kita. Amin ya. Nah, ada beberapa pengumuman bisa ditampilkan. Yang pertama nanti tanggal 7 Februari kita ada training komsel langsung oleh Kak Leo jam 8 sampai jam 12 di MT Haryono Square ya, Jakarta Timur. Oke, diharapkan untuk semua DCL dan tim inti untuk hadir supaya kita dapat belajar bersama-sama ya. Oke, bisa DCL dan tim inti bisa lambaikan tangannya para DCL. Oh enggak. Yang kedua bisa ditampilkan di TCC kita akan ada simfoni yaitu doa-doa malam lah ya. Itu khusus untuk TCC ya, dia akan diadakan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 di Jalan Kebon Sirih nomor 38 sebelah gedung Telkomsel ya. Ini kantornya dari salah satu leader di sini, Bro Erik ya. Nanti kalau kurang begitu tahu bisa hubungin nggak ada nomornya di bawah ya. Oke, selanjutnya. Nah, nanti setelah celebration, para single itu diharapkan untuk bisa berkumpul di ruang New York ya. New York di sebelah mana ya? Di sini ya. Dan biasanya para single ini kalau ketemu ada sesuatu yang luar biasa ya. Selanjutnya, bagi yang sudah menuliskan surat balasan kepada anak-anak Sukabumi, project dari misi TCC bisa memberikan kepada saudara Elton ya setelah celebration. Brother Elton bisa lambaikan tangannya. Oke. Ini PIC misi kita yang luar biasa ya. Selanjutnya,
Oke, kita mau sambut yang baru pertama kali hadir di ibadah kita. Bolehkah Bapak Ibu teman-teman semua yang baru pertama kali hadir bisa lambaikan tangannya? Coba kita mau lihat yang baru pertama kali hadir bisa lambaikan tangannya, agak malu-malu. Oke, lihat samping kanan kirinya ada. Yang pertama kali nggak ada ya, semuanya orang lama ya. Bilang sama samping kanan kirinya minggu depan kita bawa satu orang bawa satu ya. Oke, terus. Nah teman-teman, kita boleh bangkit berdiri dan kita akan baca ayat kita minggu ini. Sekaligus kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah teman-teman, waktu saya disuruh untuk bawa doa persembahan dan juga ayat, saya berdoa dan saya dikasih ayat ini ya. Kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Ini ayat yang luar biasa. Kita baca ayat yang ke-31 sama-sama 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi